siswa inklusi, Pak. Oh gitu ya. Tapi saya bingung, apakah Ya. ketika menghasilkan suatu produk untuk tujuan pembelajaran tersebut, Ya. siswa inklusi itu dapat atau mau saya bimbing, Pak? Jadi menurut Ibu Indri, siswa Silakan Bu inklusi Reni, Pak Iwanul. siswa inklusi ini seharusnya ditempatkan bercampur dengan siswa normal atau dia sekolah khusus, Bu? Gimana menurut Ibu Indri? Menurut saya, Pak, Ya. agar lebih mudah belajarnya, siswa inklusi ditempatkan dalam satu kelas, sehingga bisa membentuk kelompok belajar, Pak. Ini di kelas yang dengan siswa yang normal atau di kelas siswa yang sama-sama inklusi menurut Ibu? Saat ini, siswa inklusi ditempatkan dengan siswa normal, Pak. Normal ya. Apakah itu sudah keputusan yang tepat, Bu Indri, menempatkan siswa inklusi bersama? Saya sebenarnya tidak keberatan, Pak, dengan Ya. menempatkan siswa normal dalam satu kelas dengan siswa inklusi. Ya, baik. Akan tetapi, menghasilkan produk ini adalah membuat puisi dan pantun pada materi Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Itu yang membuat saya bingung, apakah mereka ini mau belajar bersama saya Ya. atau tidak, karena sebelumnya saya belum pernah, Pak. Oh, begitu Bu ya. Jadi Ibu Indri belum pernah mendapatkan siswa inklusi. Jadi posisinya Ibu Indri sekarang ini menjadi wali kelas ya, Bu? Iya, Pak. Oh, baik. Sudah pernahkah Ibu mengikuti semacam BIMTEK untuk siswa inklusi, Bu Indri? Ya, Pak, saya baru saja, Pak, Ya. ketika mengikuti pembelajaran mengenai siswa inklusi, Ya. saya sebenarnya sudah punya rencana pembelajaran, Pak. Baik, baik, baik. Tapi saya masih ragu, Pak. Oh, begitu. Di mana letak keraguan dari rencana pengajaran Ibu ya untuk siswa inklusi ini, Bu? Saya ragu apakah siswa inklusi itu nanti bisa sabar Ya. dalam menulis puisi dan pantun, Pak. Dari hasil Ibu mengikuti pelatihan tadi, Bu ya, kira-kira apa itu langkah-langkah yang Ibu akan ambil agar siswa inklusi ini bisa mengikuti kegiatan yang Ibu harapkan? Setelah mengikuti pelatihan, menyusun rencana pembelajaran, Ya. yaitu menayangkan video, di mana dalam video tersebut nanti saya bersama siswa inklusi Ya. melihat pembacaan puisi dan pantun, Pak. Ya. Tetapi yang menjadi keraguan saya adalah apakah
Setelah melihat tayangan video tersebut, mereka mau sabar mengerjakan atau menghasilkan produk berupa puisi dan pantun, Pak. Oh ya, baik. Dalam rencana Ibu Indri ini, sudahkah Ibu Indri mencoba untuk kolaborasi bersama teman atau rekan sejawat Ibu Indri yang mungkin sudah mempunyai pengalaman tersebut, Bu? Bagaimana? Saya pernah Ya. berkonsultasi dengan rekan sejawat, Betul. yaitu guru BK, Pak. Ya. Guru BK tersebut menyarankan Ya. apabila video kurang berhasil untuk menarik siswa inklusi agar mau belajar, Ya, baik. maka saya disarankan untuk menghadirkan siswa yang sudah mahir dalam menulis dan membaca pantun, dan siswa yang sudah biasa membuat pantun dan menulis pantun. Maksud saya membacakan pantun, Pak. Begitu, Bu, ya. Nah, berarti di sini Bu Indri sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah pernah menghadapi siswa inklusi, Bu, ya. Eh, Selain rekan sejawat, mungkin siapa lagi, Bu, yang membantu Ibu mendapat apa namanya itu pembelajaran untuk menghadapi siswa inklusi, Bu? Siapa lagi kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam berkolaborasi? Siswa inklusi tersebut, Pak, Ya. memiliki kedekatan dengan guru BK mereka. Jadi saya selalu menanyakan ke guru BK saja, Pak. Jadi kolaborasi dengan guru BK yang notabene sangat memahami siswa-siswi inklusi ini, Pak. Nah, jadi untuk saat ini Ibu Indri berkolaborasi dengan guru BK saja, ya. Itu, Bu, ya. Betul, Pak. Apakah kepala sekolah dan orang tua wali murid mungkin bisa diajak berkoordinasi atau kolaborasi, Bu Indri? Menurut saya bisa, Pak. Baik. Setelah saya memiliki pertemuan dengan kepala sekolah dan orang tua atau wali murid. Ya. Berarti orang tua dan kepala sekolah bisa diajak untuk melakukan kolaborasi, Bu, ya. Iya, Pak, betul kata Bapak bahwa kolaborasi tidak hanya dengan guru BK saja. Saya harus kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua atau wali murid, sehingga pembelajaran saya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya susun. Baik, Bu Indri, pertemuan kali ini apa namanya bisa saya simpulkan bahwa Ibu Indri di sini mungkin lagi mengalami kesulitan menghadapi siswa inklusi, Bu, ya. Dan kemudian Bu Indri juga Ya, Pak. sudah memberikan menemukan jalan keluar, yaitu sudah berusaha menyusun rencana ajar Ibu Indri untuk siswa inklusi tersebut, dan Ibu berkolaborasi dengan
Gitu Bu ya. Ya Pak, saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, wali murid, orang tua, guru BK dalam 1 minggu ke depan, Pak. Baik Bu Indri. Oke Bu Indri, untuk pertemuan hari ini mungkin sudah selesai Bu Indri. Terima kasih Bu Indri sudah mau hadir ke sini, sudah bertukar pikiran dengan saya. Terima kasih Bu Indri. Ya, terima kasih Pak Afif. Saya menjadi tidak ragu lagi dan tidak bingung lagi Ya, dalam mengajar di kelas dengan siswa inklusi. ya alhamdulillah. Terima Terima kasih kasih Bu. Pak Afif. Sama Ibu. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Pak Afif. Nanti sekarang gantian Bu ya. Iya Pak. Kamu istirahat dulu. Langsung kan? Boleh Pak. Ya boleh Bu. Nanti karena Ibu ya, saya jadi di luar dulu. Bentar Bu ya. Iya Pak. Jangan anak aja mainan. Oke Bu, siap. Halo Pak Afif. Ya, halo Bu. Sesuai dengan janji kita di hari sebelumnya, Pak ingin membicarakan apa hari ini? Ya Bu, terima kasih Bu Indri sudah mau meluangkan waktunya bertemu saya secara jadi ini Bu Indri, ini saya ada sedikit permasalahan dengan guru-guru wali kelas Bu Indri karena kan saya ini guru bidang studi PJOK Ibu. Jadi kami ada miskonsepsi tentang penilaian Bu Indri, yang mana jika guru wali kelas itu kan patokan nilainya itu tertulis ya, kadang ada siswa yang pintar namun jika di pelajaran saya PJOK Ibu itu terkadang berbeda penilaiannya dengan siswa yang ada di kelas. Kadang siswa yang kelas ini itu dia aktif dalam pembelajaran di dalam kelas, namun jika mereka ada di luar kelas bergerak apa melakukan gerakan atau melatih motoriknya itu terkadang tidak semua yang bisa melakukan hal tersebut, dan terkadang mereka pun tidak yang dianggap wali kelas itu pintar atau bisa, itu terkadang mereka malah dalam mata pelajaran saya itu tidak bisa Ibu. Jadi nilai kami kadang ini berbenturan, yang di wali kelas itu nilainya baik, kadang yang di saya karena olahraganya kurang, prakteknya kurang, jadi nilainya
kurang Bu. Begitu Bu Indri. Jadi Bapak ingin menyamakan persepsi mengenai penilaian dengan wali kelas ya Bapak. Nah, Iya Bu. Bapak bisa menjelaskan seperti apa wali kelas mengatakan kepada Bapak mengenai penilaian siswa tersebut, Pak. Iya. Iya Ibu. Jadi eh, saya sudah pernah menjelaskannya Ibu ketika di rapat kenaikan kelas Bu. Ini kami sudah menjelaskan bagaimana cara pengambilan nilai eh, dari PJOK Bu ya, dan cara pengambilan nilai dari guru kelas Ibu. Jadi kan PJOK ini adalah yang dinilai itu kebanyakan dari apa namanya tingkat motorik anak tersebut Ibu. Kadang anak itu tidak sama dengan anak yang lain. Boleh dia pintar dalam kelas, belum tentu dia aktif dalam kegiatan praktek PJOK Bu. Kadang juga kalau disuruh maju malah tidak mau. Dan sebaliknya Bu, sudah saya jelaskan, anak yang aktif di kelas atau tidak bisa diam Bu ya, atau mungkin tidak bisa apa-apa di kelas, begitu pelajaran PJOK, anak tersebut sangat aktif sekali. Dan penguasaan materinya di bidang motorik sangat berbeda jauh dengan anak-anak yang dianggap pintar atau dianggap bisa di dalam kelas itu. Begitu. Jadi Bapak merasakan bahwa setelah Bapak menjelaskan penilaian yang Bapak lakukan terhadap siswa tersebut, ternyata tidak ada perubahan persepsi atau tidak ada keinginan untuk memahami dari si wali kelas tersebut ya Bapak. Iya Bu, ada wali kelas. Apalagi yang Bapak rasakan bisa Bapak ungkapkan sekarang. Iya Bu. Jadi sebenarnya saya sebagai guru PJOK Ibu itu sebenarnya meminta bahwa penilaian itu harusnya dilakukan dengan prakteknya Bu, praktek saja tidak perlu menulis karena kami kan memang kebanyakan bergerak Bu. Namun kalau ada pun kegiatan ulangan itu hanya di bagian materi, mungkin materi akhir Bu yang tentang narkoba dan kebersihan, dan selebihnya itu mungkin yang saya mau ambil nilai itu tidak perlu ada ujian tertulis, jadi ujiannya khusus ujian praktek saja begitu Ibu, agar nilainya cukup adil dan merata. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pada pelajaran PJOK jadi utama adalah motorik dan praktek siswa. Agar pembelajaran PJOK itu bisa mencapai penilaian yang adil gitu ya Bapak ya. Ini selain keberhasilan Bapak dalam menjelaskan kepada wali kelas, apalagi yang Bapak pandang berhasil dalam penilaian PJOK bersama siswa Bapak. Ya Bu, jadi menurut saya harus ada
penilaian atau asesmen yang adil ya untuk siswa kita. Jangan menilai siswa tersebut hanya dari di dalam kelas saja, Bu. Jadi ketika guru lain atau guru bidang lain yang mempunyai penilaian yang berbeda, itu jangan ditolak mentah-mentah. Seharusnya guru atau teman sejawat sebagai wali kelas mendengarkan pertimbangan hal tersebut, mengapa nilai itu bisa terjadi seperti demikian. Dan walaupun mereka dalam kelas adalah anak yang pendiam, tidak bisa apa-apa, atau mereka anak yang terlalu aktif sehingga tidak paham pelajaran, namun bisa jadi, Bu, nanti pas di lapangan justru anak-anak yang seperti itu sangat aktif dan sangat menguasai gerakan-gerakan dasar atau motorik lanjutan dari materi-materi permainan, olahraga, begitu, Bu. Wah, luar biasa Bapak mengenai penilaian yang adil dan objektif. Sekarang rencana Bapak bagaimana? Ya, Bu. Jadi rencana saya nanti mungkin di awal kegiatan semester ini untuk menyatukan persepsi guru bidang studi dan guru wali kelas, ada mungkin saya akan menyampaikan sesuatu di rapat, Bu, ya. Saya akan menyampaikan hal tersebut, bagaimana asesmen kita sebagai seorang guru bidang melakukan penilaian di formatifnya atau penilaian sumatif. Jadi agar teman-teman wali kelas lebih memahami dan menganggap tidak salah sangka terhadap kita sebagai guru bidang ini yang memberi nilai sembarang salah-salah gitu. Ada lagi hal-hal lain yang akan Bapak lakukan untuk menyamakan persepsi mengenai penilaian yang adil dan objektif kepada siswa? Satu lagi mungkin membuka pemikiran teman atau rekan sejawat ini untuk lebih mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan webinar tentang asesmen, Bu. Mungkin salah satunya lewat pendidikan guru penggerak juga bisa, Ibu, atau mengikuti sekolah penggerak juga, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan asesmen itu, Bu. Luar biasa Bapak semangatnya. Sekarang, target Bapak menyelesaikan hal tersebut agar kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak membawa dokumentasi dari rencana Bapak. Saya akan mencoba secepatnya, Bu, ya, karena itu sudah mau masuk kegiatan pembelajaran. Mungkin setelah MPLS, Bu, ya, ketika ada kegiatan rapat seluruh guru dan pendidik, Bu. Setelah MPLS ya Bapak, supaya kita tahu kalau dalam waktu secepatnya sudah ada progres. Ya, Pak. Bapak? Ya, Ibu, setelah MPLS nanti mungkin saya akan coba memberikan pendapat ketika nanti di rapat agar seluruh guru dan pendidik juga bisa mendengarkan saran dari saya, dan guru bidang lain yang kiranya sama seperti saya bisa mendengarkan saran yang saya sampaikan nanti, gitu, Bu. Semangat terus Pak Afif. Sampai ketemu lagi setelah MPLS. Baik,
kasih. Terima kasih Bu Indri. Senang sekali. Ya, sama-sama. Bapak, sebelum kembali ke main room, ada pertanyaan untuk coaching. Oh, sudah jawab kayak kemarin Bu. Apa yang dirasakan coaching? Iya, Ya Bu, apa? apa yang dirasakan coaching setelah coaching dilaksanakan, Pak? Berarti nanti Ibu juga saya ya. Iya, Pak. Ya, setelah melakukan coaching dengan Bu Indri ya, itu saya merasa terbuka wawasan bagi pikiran saya untuk memecahkan atau mendapat sedikitnya solusi untuk permasalahan saya Bu. Dan merasa ada kepuasan telah menceritakannya daripada dipendam gitu Bu. Pak, Kalau menurut Ibu bagaimana tadi Bu setelah coaching dengan saya, apa yang Ibu rasakan? saya merasa terbantu, Pak. Oke. Tidak lagi ragu dan bingung ketika dihadapkan dengan kelas yang berisi siswa inklusi. Apalagi yang perlu dijawab Bu? Sudah semua kan atau belum? Itu aja. Iya, Pak. Nanti kita tinggal nunggu ke sebelah Bu ya. Iya, Pak. Sudah ada ya, Pak, instruksinya? 2 menit lagi Bu. 2 menit lagi mungkin nanti ke sebelah. Tunggu dulu Bu Reni, kamu Pak Iswanul tunggu sebentar. Masih ada 1 menit 2 menit ya. Ya, ditunggu dulu, tunggu. Anwar Pak Abdurrahman, karena waktu kita sudah sangat asik kayaknya Pak Abdurrahman ya. Ya, jadi gitu Kak. Oke, nanti kita sharing Pak.